Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Video kali ini kita akan membahas masih pada tema yang ketiga, juga masih pada subtema yang pertama. Akan tetapi kita akan membahas pembelajaran 4 sampai 6. Masih pada judul benda di sekitarku. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas benda-benda yang terbuat dari kayu dan kertas. Untuk pertemuan kali ini, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tahukah kalian terbuat dari apakah benda-benda berikut ini? Nah, ada gelas minuman, ya, ada ember, dan ada gayung. Nah, ketiga benda tersebut merupakan contoh dari benda yang terbuat dari bahan plastik. Ya, banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari plastik selain dari ketiga contoh ini. Nah, ada piring plastik, ada sendok plastik, ada botol minum kalian, ya, terbuat dari plastik juga. Dan masih banyak yang lainnya. Mengapa barang-barang di sekitar kita banyak yang terbuat dari plastik? Coba ada yang tahu? Nah, karena plastik memiliki banyak kelebihan. Sementara itu juga plastik memiliki kekurangan. Ya, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari benda yang terbuat dari plastik. Yang pertama adalah murah dan tahan lama. Yang kedua, tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air, ya. Yang ketiga, mudah dibentuk dan ringan. Nah, itu beberapa kelebihan dari plastik. Akan tetapi hati-hati kekurangannya, ya. Plastik banyak memberikan manfaat bagi manusia, namun plastik juga menimbulkan masalah, yaitu membutuhkan waktu yang lama agar plastik tadi terurai secara alami. Yuk kita lihat tabel berikut ini. Tabel yang menunjukkan lamanya bahan bisa terurai secara alami. Ada kertas. Kertas itu 2 sampai 5 bulan baru terurai. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok ya 10 tahun baru bisa terurai menjadi tanah. Kulit sepatu, nah itu 25 sampai 40 tahun bisa menjadi tanah. Plastik, nah sejenis bungkus deterjen dan lain sebagainya itu bisa terurai dalam waktu 50 sampai 80 tahun. Plastik yang lainnya ini ya, yang agak tebal itu 50 sampai 100 tahun baru bisa hancur terurai. Kaleng soft drink yang berasal dari aluminium itu 80 sampai 100 tahun baru bisa hancur. Aluminium itu 8 sampai 100 tahun juga baru bisa terurai. Baterai itu bisa hancur menjadi tanah butuh waktu 100 tahun. Kantong plastik tas kresek biasa itu loh, itu 10 sampai 20 tahun. Dan ini styrofoam. Nah, biasa dipakai untuk kemasan makanan. Nah, itu tidak dapat diurai. Hancur menjadi tanah, tidak dapat. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kalian lihat tabel berikut ini, nah, menjadikan kita sadar untuk lebih menyayangi bumi kita, ya. Untuk mengurangi sampah plastik, maka kita dapat melakukan kegiatan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi.
yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya ketika kita berbelanja, kita membawa tas sendiri. Ya. Kemudian tadi reuse. Reuse adalah menggunakan kembali, yaitu memanfaatkan sampah plastik, misal botol plastik, dibuat menjadi pot bunga, atau plastik kresek dibuat menjadi kerajinan tangan. Bungkus makanan kita bisa jadikan menjadi tas. Nah, itu reuse. Kemudian recycle, yaitu mendaur ulang. Pengolahan sampah plastik menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik daur ulang. Dalam kegiatan sehari-hari kita banyak menghasilkan sampah plastik. Coba benar nggak? Iya, benar ya. Dalam kegiatan kita sehari-hari kita pasti menghasilkan sampah plastik. Ya. Sekarang cobalah bermusyawarah dengan orang tuamu ya. Bagaimana cara kita ya mengurangi sampah plastik yang ada di rumah-rumah kalian. Dengan melakukan musyawarah kita akan mendapatkan beberapa keuntungan ya. Keuntungan yang pertama adalah bahwa dengan musyawarah dapat menyelesaikan masalah lebih mudah ya. Lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Kemudian keuntungan yang kedua adalah musyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Keuntungan yang ketiga adalah dengan musyawarah kita dapat membiasakan diri untuk menghormati pendapat orang lain. Walaupun pendapat orang lain tadi berbeda dengan kita, nah kita bisa membiasakan diri untuk menghormati pendapat orang lain. Selain digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga, ternyata plastik juga dapat digunakan untuk membuat alat-alat olahraga. Nah, salah satunya adalah bola tangan. Yuk kita praktekkan permainan bola tangan, bisa dengan orang tua kalian atau kakak dan adik kalian. Jangan lupa sebelum memulai permainan, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot tubuh kita tidak kaku dan agar tidak cedera. Sekarang bacalah peraturan permainan berikut ini agar kalian dapat melakukan permainan ini dengan benar. Peraturan permainan bola tangan. Pertama, permainan dilakukan di lapangan. Kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Ingat, setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dengan melempar, itulah pemenangnya. Anak-anak yang Ustadz banggakan, ya setelah video sebelumnya kita membahas benda dengan bahan dasar kayu dan kertas. Kemudian di awal video ini kita membahas tentang plastik. Nah, sekarang kita singgung sedikit tentang pemakaian bahan dasar kaca, logam, dan karet. Nah, bahwa kaca, logam, karet juga memiliki sifat-sifat yang khas. Ya. Coba yang pertama kaca. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air, tembus cahaya. Ya. Nah, sekarang contoh benda yang terbuat dari kaca. Ayo coba kita sebutkan satu persatu. Ada gelas, ada piring, ada daun jendela, ya. Kemudian ada spion, apalagi? Ada kacamata. Nah, banyak sekali ya.
Bahan dasar berikutnya adalah logam. Nah, logam ini juga bahan yang hebat ya, banyak kita gunakan juga. Memiliki sifat yang kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Nah, contoh benda yang dibuat dari logam antara lain ada pagar sekolah, sendok, garpu, penggorengan, apalagi rangka mobil, apalagi. Nah, alat-alat berat lainnya, banyak sekali bahan-bahan benda-benda yang terbuat logam. Kemudian benda dengan berbahan dasar karet. Nah, karet sendiri sifatnya itu kuat, lentur, tapi tidak tahan api. Nah, contoh benda yang terbuat dari karet antara lain ban mobil, balon, bola, kemudian apa? Sandal, sepatu, nah dan lain sebagainya. Itu anak-anak bahan-bahan dasar yang digunakan sebagai bahan baku suatu benda ya. Bahan-bahan dasar tadi memiliki sifat khusus. Nah, jadi nanti kita tinggal lihat sifatnya, kita cocokkan dengan peruntukannya. Misal kita butuh yang kuat, yang tahan api, kita pakai logam. Kita butuh yang kuat tapi bisa lentur, nah kita pakai karet. Kita buat benda yang mudah dibuat, indah, nah kita pakai kayu dan lain sebagainya. Kita butuh sesuatu yang harganya murah, mudah didapat, kita pakai plastik. Nah, itu anak-anakku bahan dasar dari suatu. Sekarang, apakah kalian memiliki penggaris? Nah, coba perhatikan penggaris yang kalian miliki. Sekarang penggaris kalian terbuat dari apa? Dari plastik, atau dari kayu, atau dari logam? Nah, kemudian perhatikan satuan yang ada pada penggaris tadi. Pada penggaris, satuan panjang yang digunakan itu bisa meter, sentimeter, atau milimeter. Nah, perhatikan kita sekarang punya tangga konversi satuan panjang. Di situ ada km, hm, dam, mdm, cm, mm. Artinya apa? Nah, sekarang satu persatu. Km singkatan dari kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Perhatikan, setiap turun satu tangga maka akan dikalikan 10. Berarti kalau turunnya 2 tangga ya dikalikan 100. Dan jika turun 3 tangga dikalikan dengan 1000 dan seterusnya ya. Gampang, tinggal ketika turun 1 tangga kalian tambah nolnya, 0 di belakang angka tadi 1. Kalau turunnya 2 tambah 2 0 di belakang tadi dan seterusnya. Sebaliknya apabila naik ya, nilai tadi naik, angka tadi naik, maka dibagi 10 setiap satu tangga. Naik 1 tangga dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga dibagi 1000 dan seterusnya. Perhatikan kita punya contoh. 200 cm berapa meter? Nah, kita lihat tangga konversi kita. 200 cm nanti letaknya di sini. Berapa meter? Nah, naiknya berapa tingkat? Kita hitung ya. Naik 1, naik 2. Naik 2 tingkat, Nak. Naik 2 tingkat berarti 200 cm dibagi 100. Nah, caranya begitu. 200 cm dibagi 100. Naiknya kan 2. Nah, perhatikan angka 100 ini nolnya ada 2. Nah, naiknya 2 tingkat dibagi 100. 200 dibagi 100 jawabnya 20.
meter. 200 cm sama dengan 2 meter. Contoh yang nomor 2. 7 meter berapa sentimeter? 7 meter di sini letaknya. Berapa sentimeter letaknya di sini? Yuk kita hitung bersama-sama dari meter ke sentimeter turunnya berapa tingkat. Coba 1, 2. Wah, turunnya 2 tingkat. Kalau turun dikali ya, turunnya 2 tingkat. Berarti 7 meter kali 100. Perhatikan angka 100, nolnya ada berapa? 1, 2. Turun 2 tingkat berarti dikali 100 yang nolnya ada 2. 7 kali 100 jawabannya 700 cm. 7 meter sama dengan 700 cm. Nah, coba ada soal ini. Silahkan kerjakan di buku tulis ya. Yang pertama, 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, senti ke meter dihitung naiknya berapa? Ya, nanti ya. 6 meter berapa sentimeter? 6 meter ke sentimeter turunnya berapa? Nah, dihitung. Nanti dibagi atau dikali ya. Kemudian 2 meter 45 cm itu jawabnya berapa sentimeter? Ya. 4 meter 8 cm berapa sentimeter nanti? Ya, 70 meter 9 cm sama dengan berapa sentimeter. Nah, itu anak-anak silahkan kerjakan. Nanti kalau menemui kesulitan bisa bertanya kepada ayah atau ibu atau orang-orang di sekitar kalian. Begitu anak-anak, cukup pelajaran kita kali ini. Pada video kali ini tema 3, subtema yang pertama, benda-benda di sekitar kita. Semoga apa yang kita jelaskan dapat berguna bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.